Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama kami kelompok 7. Kali ini kami akan membahas tentang konsep-konsep dasar sintaksis oleh dosen pengampu Ibu Umi Aisyah Siregar. Yang pertama ada fungsi, kategori, dan peran sintaksis. Fungsi sintaksis adalah sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap, serta keterangan. Kemudian kategori sintaksis biasanya berisi nomina, verba, adjektif, adverbaria, numerilia, preposisi, konjungsi, dan pronominal. Kemudian peran sintaksis. Terkait dengan peran sintaksis, para ahli berpendapat bahwa verba atau kata kerja yang mengisi fungsi P merupakan pusat semantik dari sebuah klausa. Kemudian ada alat-alat sintaksis. Klausa kalimat tidak secara tiba-tiba muncul tanpa adanya sarana yang menunjang terwujudnya. Satuan-satuan tersebut dibagi menjadi urutan, bentuk kata, inovasi, kata sarana, atau kata tugas. Yang pertama, urutan. Urutan kata dapat berperan sebagai penentu makna gramatika. Urutan yang berbeda menyebabkan satuan itu gramatika atau tidak, terasa nyaman didengar atau tidak, dan mudah dipahami atau tidak. Kedua, bentuk kata. Terdapat dua bentuk kata, yaitu kata dasar dan kata turunan. Contoh kata dasarnya kita buat memuat. Kemudian kata turunannya menjadi dimuat dan memuat. Selanjutnya ada intonasi. Intonasi adalah pola perubahan nada yang dihasilkan pembicara pada waktu pengucapan ujaran atau kata-kata. Kemudian yang terakhir, kata tugas atau kata sarana. Kata tugas adalah kata yang terutama menyatakan hubungan gramatikal yang tidak dapat dibubuhi afiks dan tidak mengandung makna leksikal, antara lain preposisi, konjungsi, artikula, dan pronominal. Yang terakhir ada satuan sintaksis. Kata merupakan satuan terkecil yang dengan secara hierarki itu menjadi komponen pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar, yaitu frasa. Maka di sini kata itu hanya dibicarakan, ialah sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, yakni dalam hubungan dengan unsur-unsur pembentuk satuan yang lebih besar ialah frasa, klausa, serta kalimat. Selanjutnya yaitu penggunaan kata, yaitu adverbia, konjungsi, dan proposisi. Adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba atau kata kerja atau adjekverbia yang banyak digunakan pada teks propositor adalah keterangan, cara keterangan, alat keterangan, tujuan keterangan, derajat atau kualitas, keterangan syarat, dan keterangan akibat. Yang pertama, keterangan cara. Adverbia ini menambahkan keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi atau dengan dan secara. Contoh, bungkuslah adonan dengan rapi, minum air tanpa diaduk, bunyikan secara serentak semua gendang. Yang kedua, keterangan alat. Adverbia ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Misalnya, dengan titik-titik, menggunakan titik-titik, dengan menggunakan titik-titik. Contoh, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin, lukis kain dengan menggunakan canting. Penjahit itu membuat baju dengan alat jahit tradisional. Para perajin membatik menggunakan canting. Yang ketiga, keterangan tujuan. Adverbia ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat. Misalnya, untuk, upaya, dan agar. Contoh,
Malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. 4. Keterangan derajat atau kuantitas. Kata ini menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Contoh, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Langkahkan kaki 2 langkah ke kanan dan hitung ke 4 tepuk tangan 1 kali. Setidaknya tanaman dipupuk sebelum sebulan sekali. Ulangi gerakan selama 3 kali. 5. Keterangan syarat. Kata keterangan ini menambahkan keterangan syarat terjadinya suatu peristiwa atau jika. Contoh, jika malam yang digunakan pada canting terlalu panas akan merusak kain. Jika gula terlalu banyak akan cepat gosong. 6. Keterangan akibat. Kata keterangan ini menambah keterangan akibat yang ditimbul dan sebuah peristiwa atau kegiatan sehingga akibatnya sampai menjadi. Contoh, goreng adonan hingga kecoklatan. Ulangi kegiatan sampai bahan habis. Materi kedua, konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat atau menurut KBBI. Jenis konjungsi. Yang pertama, antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang digunakan di dalam satu kata. Konjungsi ini menghubungkan kata, frasa, atau klausa dalam kalimat yang sama. Macam-macam konjungsi intra-kalimat. Konjungsi koordinatif digunakan untuk menghubungkan antar klausa dalam satu kalimat setara. Artinya, klausa-klausa yang dihubungkan bisa berdiri sendiri dan tidak ada yang berfungsi menerangkan. Bentuk konjungsi koordinatif menyatakan penambahan dan serta lagi. 2. Menyatakan pelanjutan, kemudian lanjut. 3. Menyatakan pertentangan, sedangkan, tetapi. 4. Menyatakan pemilihan atau. Baiklah, di sini ada macam-macam konjungsi kalimat. Yang pertama, konjungsi subordinatif. Kedua, konjungsi korelatif. Di sini tidak saya jelaskan lagi tentang macam-macam konjungsi subordinatif dan korelasi, karena di sini di PPT kami sudah kami keterangkan baik itu bentuk konjungsinya juga. Baiklah, langsung saja ke jenis konjungsi. Konjungsi antar kalimat menghubungkan antar kalimat atau dan kalimat lainnya. Artinya, makna yang dihubungkan oleh konjungsi tersebut berasal dari 2 kalimat. Ciri-ciri: 1. Selalu berada di awal kalimat. 2. Ikuti tanda koma. Contoh konjungsi antar kalimat. Mereka harus menunggu hingga nilai UNBK muncul. Setelah itu, barulah mereka dapat mendaftar SBMPTN. 2. Petani Indonesia mampu menghabiskan biji kopi yang berkualitas, bahkan kopi tersebut diakui oleh dunia sebagai kopi terbaik. 3. Persaingan bisnis kuliner semakin ketat, oleh karena itu para penjual harus kreatif dan inovatif agar mampu bertahan dalam bisnis tersebut. Baiklah, materi ketiga tentang proposisi. Kata depan proposisi adalah kata yang terletak di depan kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Di sini ada beberapa 8 tanda penanda. Maksudnya di sini tanda penanda yang pertama, peruntunan, bagi, untuk, buat, guna. Contoh yang pertama, bagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Itu tadi contoh dari
penanda peruntunan. Yang kedua, penanda arah menuju ke depan kepada terhadap. Contoh yang pertama yaitu amatir pergi ke sekolah dengan bersepeda. Itu contoh yang pertama dari penanda arah maju. Dan yang ketiga, penanda asal. Dari contoh, ayah pulang dari Bandung. Itu dari contoh dari penanda asal. 4. Penanda cara dengan contoh mereka memadamkan api itu dengan air seadanya. Itu tadi dari contoh penanda cara. Yang kelima, penanda ihwal tentang contoh. Banyak orang membicarakan tentang penyebaran virus corona. Itu dari contoh dari tentang ihwal. Yang ke-6 yaitu penanda keberadaan. Di contoh ayah berjalan kaki di trotoar. Itu dari contoh keberadaan. Penanda pelaku. Contoh, saya lode dimasuk oleh ibu enak sekali. Itu dari contoh penanda pelaku. Dan yang terakhir penanda perbandingan daripada contoh ayah pulang dari kantor. Contoh kedua, pada hari Senin minggu depan ada tes wawancara. Itu tadi contoh dari penanda perbandingan. Baiklah, lanjut saja lagi materi materi tentang proposisinya lagi. Ada skalanya. Kata depan dapat digabung dengan kelas kata lainnya. Penggabungan kata tersebut membentuk frasa kata depan. Contoh, di atas ke atas dari atas, di bawah ke bawah dari bawah, di muka ke muka dari muka, di belakang ke belakang dari belakang, di tengah ke belakang dari belakang. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.